Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Syafatuni Daimanisa dari kelas 12 MIPA 1. Pada presentasi kali ini bertujuan yang pertama untuk mengetahui proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang kedua, untuk mengetahui fase pasca embrionik pada hewan. Oke, lanjut aja ke materinya. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pertumbuhan adalah penambahan sel-sel dan bobot tubuh yang bersifat irreversibel. Perkembangan adalah pertumbuhan yang disertai dengan organogenesis dan diferensiasi struktur serta fungsi. Pertumbuhan dan perkembangan manusia terdiri dari dua fase, yaitu fase embrionik dan fase pasca embrionik. Fase embrionik berawal dari ovulasi melepaskan oosit sekunder yang nantinya akan mengalami fertilisasi. Nah, fertilisasi itu adalah proses pembuahan di mana terjadi peleburan inti sel gamet laki-laki atau sperma dengan inti sel gamet perempuan atau ovum yang nantinya akan menghasilkan sel baru yang disebut zigot. Zigot berisi satu set penuh kromosom normal pada sel somatik manusia, yaitu 46 buah kromosom, sehingga disebut sebagai sel diploid. Zigot terdiri dari 23 kromosom dari sel sperma dan 23 kromosom dari sel telur. Zigot yang terbentuk dari hasil fertilisasi akan mengalami proses pembelahan. Pembelahan pada zigot dikelompokkan menjadi 4 fase, yaitu fase morula, fase blastula, fase gastrula, dan fase organogenesis. Pada fase morula, zigot mulai melakukan pembelahan secara mitosis, yaitu dari satu sel menjadi dua sel menjadi 4 sel menjadi 8 sel, dan seterusnya. Pembelahan sel ini terjadi secara terus-menerus selama perjalanan zigot menuju ke rahim. Pembelahan tersebut menghasilkan sel-sel anak yang terkumpul dalam satu koloni menyerupai bola bulat, yang disebut morula. Di dalam pertumbuhannya, morula yang secara terus-menerus membelah akan menjadi blastula yang memiliki rongga. Proses pembentukan morula ini disebut morulasi. Nah, ini gambar lebih jelasnya. Bentuk blastula dimulai dengan perubahan sel yang melekuk tidak beraturan. Proses terbentuknya blastula ini dinamakan blastulasi. Di dalam blastula terdapat cairan sel yang disebut blastosol. Pada dinding blastula terdapat bagian lengket yang akan membantu proses penempelan zigot pada endometrium atau dinamakan sebagai proses implantasi. Selanjutnya, blastula akan mengalami proses gastrulasi yang dimana pelekukan tubuh sudah semakin nyata dan terbentuk lapisan dinding tubuh embrio serta rongga. Fase gastrula. Pada fase ini, embrio terbentuk menjadi 3 lapisan embrionik, yaitu lapisan luar atau ektoderm, lapisan tengah atau mesoderm, dan lapisan dalam atau endoderm. Di dalam perkembangan selanjutnya, ketiga lapisan embrionik tersebut akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan untuk menghasilkan berbagai organ tubuh pada fase organogenesis. Fase organogenesis. Pada fase ini, lapisan embrionik akan mengalami diferensiasi membentuk berbagai organ tubuh. Nah, yang pertama lapisan ektoderm akan berdiferensiasi menjadi kulit, rambut, sistem saraf, dan alat-alat indera. Lapisan mesoderm akan mengalami diferensiasi menjadi otot, rangka, alat reproduksi, alat peredaran darah, dan alat ekskresi. Nah, yang terakhir ada lapisan endoderm yang akan mengalami diferensiasi menjadi alat pencernaan, kelenjar yang berhubungan dengan pencernaan, dan alat-alat pernapasan. Nah, ini gambar perkembangan janin pada kehamilan. Yang termasuk ke dalam perkembangan janin trimester pertama yaitu pada minggu ketiga sampai minggu ke-13 kehamilan. Pada minggu ketiga kehamilan, sel telur yang telah dibuahi akan mulai berkembang dan membentuk sebuah kantung yang berisi bakal janin atau embrio dan plasenta. Sel darah janin pun mulai terbentuk dan ratusan sel lainnya ikut berkembang, lalu sirkulasi darah pun dimulai. Pada akhir minggu keempat, tabung jantung janin sudah ada dan dapat berdenyut hingga 65 kali dalam 1 menit. Di akhir bulan pertama kehamilan,
Janin sudah berukuran sepanjang 0,6 cm, lebih kecil dari butiran nasi. Pada minggu ke-6, wajah dengan lingkaran besar untuk mata, hidung, mulut, telinga, serta rahang bawah dan tenggorokan sudah mulai terbentuk. Janin sudah mulai terlihat melengkung seperti huruf C. Pada minggu ke-7, janin mulai membentuk tangan dan kaki, dan rahim kini telah berukuran 2 kali lipat. Pada minggu ke-8 hingga ke-10 kehamilan, janin telah berhasil melalui masa kritis dari perkembangan organ dan struktur tubuhnya, telah berukuran hampir 3 cm panjangnya, semakin banyak bergerak, dan semakin terlihat seperti manusia. Nah, pada minggu ini, bayi dalam kandungan telah siap untuk berkembang. Pada minggu ke-11 hingga minggu ke-13, otak bayi akan berkembang dengan pesat. Ginjalnya mulai mengeluarkan urin, dan jari-jarinya telah bisa mengepal seperti tinju. Memasuki minggu ke-12, alat kelamin bayi sudah mulai dibentuk. Panjang bayi di trimester pertama ini akan mencapai 8 cm. Lalu yang termasuk ke dalam perkembangan janin trimester kedua yaitu pada minggu ke-13 sampai minggu ke-27 kehamilan. Memasuki trimester kedua, resiko keguguran biasanya akan ikut menurun karena kandungannya sudah semakin kuat dan terus berkembang. Berat bayi dalam kandungan sudah mencapai 42 gram dengan panjang mencapai 9 cm. Tulang dan tengkoraknya semakin mengeras dan kemampuan mendengarnya ikut meningkat. Pada minggu ke-13 hingga ke-15, indera perasanya terbentuk dan ia sudah mulai bisa mendeteksi cahaya. Pada minggu ke-16 hingga ke-18, bayi akan mengalami lonjakan pertumbuhan dan alat kelaminnya telah terbentuk dengan baik sehingga bisa terlihat saat pemeriksaan USG. Pada minggu ke-19, bayi dalam kandungan sudah bisa mendengar suara. Lalu memasuki minggu ke-20, bayi akan lebih banyak menelan dan memproduksi kotoran atau mekonium. Pada minggu ke-21 hingga ke-22, bayi sangat aktif dan semakin terlihat seperti manusia kecil. Bayi juga sudah mulai menumbuhkan alis dan rambut di usia minggu ke-25, serta berat badannya semakin bertambah karena sudah memiliki lemak. Pada minggu ke-26, bayi mulai bisa menghirup dan mengeluarkan cairan plasenta atau air ketuban, yang merupakan pertanda baik, karena dengan demikian, ia sekaligus berlatih untuk bernapas. Pada minggu ke-27, bayi dalam kandungan telah bisa membuka dan menutup matanya, menghisap jari-jarinya, bahkan cagukan. Lalu yang termasuk ke dalam perkembangan janin trimester ketiga yaitu pada minggu ke-28 sampai minggu ke-40 kehamilan. Memasuki trimester ketiga, berat bayi bisa mencapai 1 kg dengan otot dan paru-paru yang makin berkembang. Kepalanya terus bertumbuh untuk mengikuti perkembangan sel saraf di otaknya. Kulitnya yang keriput menjadi semakin halus akibat lemak tubuhnya yang terus bertambah. Ia sudah bisa berkedip, bulu mata dan kukunya tumbuh, dan rambutnya lebih banyak. Pada trimester akhir ini, bayi akan lebih banyak menambah berat badannya, hingga secara keseluruhan bisa mencapai sekitar 3 kg dengan panjang 48 cm. Pada minggu ke-31 hingga ke-33, tendangan bayi akan lebih terasa kuat. Pada minggu ke-34, sistem saraf pusat dan paru-parunya akan semakin matang, dan pergerakan tidak sesering atau seheboh sebelumnya. Bayi dalam kandungan akan semakin turun ke area panggul pada minggu ke-36, seiring tanggal persalinan mendekat. Pada minggu ke-37, ibu hamil akan lebih sering mengalami kontraksi. Air ketuban mungkin akan pecah pada minggu ke-39. Jika ini terjadi, artinya ibu hamil akan memasuki proses persalinan. Fase pasca-embrionik. Fase pasca-embrionik merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan terjadi setelah lahir. Dalam tahap ini, bayi sudah bisa bernafas dengan sendirinya, dan semua tubuhnya sudah bisa bekerja secara normal. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia secara berurutan akan terjadi dimulai dari masa balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan tua. Yang pertama, masa balita. Masa balita dimulai semenjak lahir sampai usia mencapai 5 tahun pertama dalam kehidupan manusia.
Berat bayi lahir normal ialah 2,5 sampai 3,5 kg. Pada usia 1 atau 2 tahun, bayi akan mulai berguru berjalan dan mengendalikan fungsi anggota badan lainnya, ibarat tangan, kepala, dan mulut. Hingga usia 5 tahun, otak dan kecerdasan akan tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Kepekaan indera juga berkembang dengan sangat baik. Yang kedua, masa kanak-kanak. Masa ini dimulai dikala insan berumur 6-12 tahun, ditandai dengan masa damai atau laten. Pada tahap ini, insan tidak memperhatikan bentuk tubuhnya yang berbeda dengan saudara atau temannya yang berlainan jenis kelamin. Manusia pada masa kanak-kanak lebih bahagia bermain dengan sahabat sebayanya. Kemampuan berpikir, motorik, dan sosialisasinya terus berkembang. Yang ketiga, masa remaja atau pubertas. Masa pubertas ditandai dengan perubahan fisik dan psikis. Setiap anak mempunyai kecepatan perkembangan masa pubertas yang berbeda. Umumnya 12-14 tahun dengan rata-rata usia 13 tahun untuk anak Indonesia. Yang keempat, masa dewasa. Mayoritas mereka yang tergolong remaja muda ialah mereka yang berusia 20-40 tahun. Penampilan fisiknya benar-benar matang sehingga siap melaksanakan tugas-tugas seperti orang dewasa lainnya. Contohnya bekerja, menikah, dan mempunyai anak. Pada tingkat kedewasaan menengah, yaitu umur 40-65 tahun, insan mencapai puncak periode usia yang paling produktif. Nah, yang kelima, masa lanjut usia atau tua. Menurut Bernice Neugarten, masa renta ialah suatu masa di mana orang sanggup merasa puas dengan keberhasilannya. Tetapi bagi orang lain, periode ini ialah permulaan kemunduran. Usia renta dianggap sebagai masa kemunduran, masa kelemahan manusia dan sosial. Lalu yang dibahas selanjutnya, fase pasca embrionik pada hewan. Beberapa hewan invertebrata mengalami regenerasi atau metamorfosis selama pertumbuhan dan perkembangannya. Sedangkan hewan vertebrata mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari hewan muda menjadi hewan dewasa. Nah, yang pertama, metamorfosis. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi yang meliputi perubahan fisik dan struktur hewan, tanpa melalui kelahiran maupun penetasan. Perubahan tersebut terjadi akibat pertumbuhan dan diferensiasi sel. Metamorfosis terbagi menjadi dua. Yang pertama, metamorfosis sempurna, yaitu metamorfosis yang perkembangan individu makhluk hidup melalui tahap telur, larva, pupa, imago. Nah, ini contoh metamorfosis sempurna, yaitu pada kupu-kupu. Berawal dari telur, yang selanjutnya akan menjadi larva, lalu persiapan menjadi pupa. Setelah jadi pupa, selanjutnya kupu-kupu keluar dari pupa dan menjadi kupu-kupu dewasa. Lalu kupu-kupu dewasa menghasilkan telur. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna, yaitu metamorfosis yang melalui tahap telur yang menetas menjadi nimfa, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi imago. Nah, ini contoh metamorfosis tidak sempurna, yaitu pada belalang. Nah, yang pertama ada telur, kemudian jadi nimfa, kemudian jadi imago. Yang kedua, regenerasi. Regenerasi adalah proses perbaikan sel, jaringan, atau bagian tubuh yang rusak, mati, ataupun hilang. Perbaikan ini dikendalikan oleh sel-sel yang belum terdiferensiasi dalam tubuh hewan. Nah, ini contoh dari regenerasi, yaitu ekor cicak yang terputus. Cicak dapat menumbuhkan bagian tubuhnya melalui kuncup khusus atau blastema di ekor yang terpotong tersebut. Dengan adanya blastema ini, jaringan yang terpotong tadi bisa terregenerasi. Meskipun jaringan ini tumbuh kembali, tapi secara fisik jaringan baru tersebut tidak sama dengan jaringan yang lama. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Maaf juga untuk Bu Tanti karena saya upload video ini terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.